para teman sekalian. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas untuk penyusunan laporan PKL yang sudah kita laksanakan selama 12 bulan di benua Bali. Dalam laporan tersebut, kalian harus membuat satu masalah, yang kedua jurnal. Di jurnal sudah siap atau belum? Siap. Oke. Kalau untuk di makalah sudah dikerjakan? Siap. Dalam penyusunan makalah, saya coba ingat kembali ya. Pertama harus ada cover. Di cover sana memuat tentang judul pelaporan yang akan kalian sampaikan di dalam makalah tersebut. Kemudian ada identitas. Identitas siapa? Identitas kalian yang melakukan pelaporan atau yang menyusun laporan. Setelah identitas kalian muncul, kemudian juga ada identitas sekolah. Harus semua di sana. Ya. Cover sudah selesai, kita masuk ke lembar pengesahan. Di lembar pengesahan tadi berisikan para pendamping dan kepala sekolah yang sudah memeriksa isi daripada makalah yang kalian susun. Saya pahami di situ. Siap. Dari lembar pengesahan kita masuk ke daftar isi. Daftar isi mulai dari bab 1 berisikan dengan pendahuluan, di mana di pendahuluan tersebut ada latar belakang. Yang dimaksud dengan latar belakang ini berkaitan dengan judul yang kalian ambil, judul pelaporan yang kalian ambil, apa sih dasarnya, sehingga kalian mengambil judul pelaporan tersebut. Maka di latar belakang itulah kalian buangkan. Paham gak nih? Siap. Baik. Kalau sudah dimuatkan di latar belakang tadi, cukup dia satu paragraf atau dua paragraf, nggak usah banyak-banyak. Tetapi isinya berkaitan dengan judul yang kalian ambil. Dasarnya kenapa sih kalian ambil judul itu? Yang melatar belakangi kalian mengambil judul tersebut. Oke, selesai membuat dalam latar belakang, lanjutkan ke tujuan. Tujuan di sini memuat isi daripada kalian melaksanakan PKL. Kenapa sih kalian sudah berangkat melaksanakan praktik lalu nomor 12 bulan? Kalian tentukan di situ manfaatnya apa, baik itu sendiri maupun sekolah ataupun perusahaan. Kalau sudah selesai tujuan, langsung masuk ke poin berikutnya, yaitu batasan masalah. Di batasan masalah ini berfungsi untuk membatasi masalah yang akan kalian temukan dalam bab 3, yaitu bab pembahasan. Sehingga isi daripada pembahasan nanti di bab 3 tidak kemana-mana. Kalian fokus karena sudah dibatasi di batasan. Yang mungkin sampai sini di bab 1. Siap. Ibu ya, Oke, sekarang masuk ke bab 2. Di bab 2 di situ ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini sebagai referensi, di mana referensi ini berkaitan dengan judul yang kalian ambil tadi. Contoh, kalau misalkan kalian kan kapal penampung ya, dari kapal kolektif, maka di sana sering menggunakan berkaitan dengan penanganan ikan. Mengutamakan berarti konsolidnya ataupun ekstraknya ataupun garam. Itu bisa kalian gunakan. Cari referensi, cari materi yang berkaitan tentang konsolid. Cantumkan di situ, itu di luar pustaka. Jangan sampai kembali nanti di luar pustaka, bukan kalian mengungkap tentang pembahasan. Ingat ya, antara tinjauan pustaka dan pembahasan itu berbeda. Tinjauan pustaka itu lebih kepada referensi, ya, acuan yang mendasari pelaporan kalian tadi. Oke, kalau sudah paham di tinjauan pustaka itu nggak usah banyak-banyak ya. 2 atau 3 paragraf sudah cukup. Ya. Selesai di bab 2, lanjut ke bab 3. Di bab 3 ada tentang pembahasan. Kalian ungkap di sana, di hasil dan pembahasan di bab 3 itu kalian ungkap. Yang kalian kerjakan di atas kapal apa saja. Datanya mana ungkap di situ. Kaitkan dengan judul, kaitkan dengan bab tadi ya, di bab 1 tentang batasan masalah. Kalian kaitkan semuanya. Itulah fungsi di bab 3 berkaitan dengan hasil dan pembahasan. Yang sampai ketukar nanti dengan tidak usahakan. Di bab 3 itulah kalian mengungkap semua yang kalian laksanakan, yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan data di lapangan. Boleh sampai situ? Ya. Terakhir
segmen terakhir bab keempat itu masuk ke kesimpulan dasar. Terakhir kesimpulan dasar. Di kesimpulan ini mengungkap kembali antara teori tadi di dalam pustaka dengan pembahasan. Ungkap di sini. Berapa efektif tadi kalau misalkan kita mengambil fungsi daripada posturit. Efektif tidak sih penggunaan posturit itu di atas kapal pelaku? Tarik kesimpulannya seperti itu. Atau menggunakan esturan di kapal pelaku. Pada saat ikan ditangani, hasil seperti apa? Ungkapkan kesimpulannya. Atau menggunakan garam untuk proses pengawetan ikan. Ya. Kemudian di saran sini bisa ditujukan buat kalian sendiri, perusahaan ataupun sekolah. Contoh misalnya untuk sekolah, ternyata praktek selama 12 bulan itu dirasa masih kurang buat anak-anak pelayanan. Di sini apa kurang ikan. Ini perlu ditambah lagi masa layarnya, masa prakteknya perlu ditambah lagi. Sampai ke sana. Atau untuk perusahaannya ternyata ketika kapal tersebut tidak dilengkapi dengan alat keselamatan, itu akan berisiko kepada para kru kapal atau penggunaan alat tadi, baik alat tangkapnya ataupun di kapal penumpangnya. Sampaikan. Kemudian untuk kru kapalnya, sampaikan juga salahnya apa? Bahwa untuk kru kapal itu harus dilengkapi dengan dokumen kapal, harus dilengkapi dengan keterampilan. Nyambung nggak nih sampai di sini? Terakhir baru lampiran ini berkaitan dengan dokumen yang berkaitan dengan isi makalah. Tidak perlu melampirkan foto-foto kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pelaporan. Tidak perlu melampirkan dokumen ataupun berkas yang tidak ada kaitannya dengan pelaporan. Jelaskan. Ada pertanyaan ya? Tidak ada. Untuk kerapihan nanti itu kita buat di kertas A4 laporannya, dibuat di kertas A4, kemudian dari sulutnya kita menggunakan arial ukurannya 12. Jadi batas kiri kanannya kita menggunakan 4-3-3. Kemudian batas marginnya ya 4-3-3. Kemudian antar lainnya itu 1,5. Nah, itu kerapihan dalam jenis suatu laporan. Berapa lama kalian butuh waktu untuk mengerjakan? Seminggu. Nah, kita tunggu ya laporan satu minggu. Dan jangan beli diri ya, jangan beli diri. Itu lagi ke saya, kita harus bareng-bareng. Kalau udah selesai baru kita pilih. Clear? Ya. Itu jelas. Oke, apa pertanyaannya? Kalau soal pembimbing Pak, pembimbing siapa saja? Dari praktek kan? Kalau idealnya memang seperti itu. Idealnya memang ada pembimbing di lapangan, ada pembimbing dari sekolah. Idealnya. Namun karena kondisi sekarang seperti ini, maka pembimbing cukup sekolah aja sih. Ya, di lembaga pengasahan cukup pembimbing sekolah, baru terakhir kepala sekolah. Clear? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas informasinya. Nah, cukupkan ya. Jadi saya tunggu nanti laporan dari kalian baik itu jurnal maupun makalahnya dalam waktu 1 minggu kita selesaikan. Besok lusa kalau mau ketemu boleh kita diskusi bareng atau biar pun juga boleh. Clear ya? Terima kasih, selamat pagi.